Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Di video kali ini saya ingin coba membahas PT Indo Acida Tama Tbk atau kode sahamnya SRSN. Sebenarnya ini bisnisnya apa sih? Dan kira-kira gimana prospek dari perusahaan ini? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi, nah ini ada berita ya teman-teman ya. Catat, ini bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer menurut WHO. Kenapa saya mention berita ini? Karena sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Jadi ada yang namanya new normal. Jadi orang kalau misalnya keluar dari rumah, ingin bekerja, ingin belanja, ataupun kemana-mana, itu biasanya orang perlu pakai yang namanya masker. Dan biasanya kalau orang pergi keluar itu bawanya handphone ya. Nah cuman sekarang hand sanitizer ini udah bisa dikatakan menjadi barang yang wajib untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya habis pegang pintu, pegang apa, nah itu langsung pakai hand sanitizer untuk membunuh virus-virus yang mungkin dipegang oleh atau terpegang oleh orang ya, oleh kita. Nah jadi di sini selain mencuci tangan, ya ada beritanya, saya bacain sekilas ya. Selain mencuci tangan, hand sanitizer juga bisa jadi salah satu cara pencegahan virus corona. Jadi berguna untuk mensterilkan tangan. Ya, kini hand sanitizer sudah mulai langka di pasaran. Ini berita bulan Maret. Memang waktu itu udah mulai langka ya, cuman sekarang udah mulai banyak lagi. Nah, jadi WHO sendiri lebih menyarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan kondisi air mengalir. Namun dalam keadaan tertentu, hand sanitizer menjadi pilihan banyak orang karena praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, berikut ini beberapa bahan-bahan yang disarankan WHO untuk pembuatan hand sanitizer. Yang pertama adalah etanol 96%. Jadi etanol ini disebut juga dengan etil alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut. Cairan ini mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditunjukkan parfum hingga obat-obatan. Kenapa saya mention yang satu ini, etanol 96%? Karena begini teman-teman. Si PT Indo Acida Tama ini atau SRSN, itu produknya itu ternyata salah satunya adalah alkohol etanol. Ya, C2H5OH ya, ini kodenya. Jadi ini dipakai untuk industri farmasi, lalu produk rumah sakit, kosmetik, parfum, rokok, bahan baku untuk asam asetat dan etil asetat, nah ini dan seterusnya ya, sampai minuman alkohol dan gasohol juga dipakai dengan kapasitas produksi per tahunnya itu mencapai 48.650 kiloliter. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan ya sebenarnya masih relatively kecil ya dan punya ruang untuk bertumbuh yang sangat besar. Produk-produk lainnya ada asam cuka, asetik asid, lalu ada etil asetat ya. Nah ini beberapa produk lainnya. Cuman kalau misalnya kita mau lihat dari laporan keuangannya, ini dari penjualannya ternyata si SRSN ini paling banyak jualan etanol. Untuk ekspor etanolnya di tahun 2019 itu 123 miliar. Untuk lokal itu 467 miliar. Ini pun meningkat di tahun 2019. Jadi memang pertumbuhan permintaan etanol itu cukup luar biasa ya. Untuk ekspor naik hampir 2 kali lipat, untuk lokal ini naik sekitar 15%. Dan ini pembelinya ada PT Karsavita Satya, cenderung stabil, dan Tanduai Distiller Inc. Ini 121,8 miliar, dan dari Nippon Sokubai Indonesia bisa mencapai 100 miliaran. Nah jadi kalau misalnya kita mau lihat harga sahamnya si SRSN ini cenderung bergerak nggak kemana-mana ya, di sekitar 50-an sampai 60-an aja. Padahal permintaan produknya si SRSN ini boleh dikatakan meningkat cukup tajam ya, bisa kita lihat dari laporan keuangan tahun 2020. Nah ini dia 30 Juni 2020. Nah penjualannya si perseroan mengalami peningkatan dari 328 miliar menjadi 423 miliar. Laba kotor juga naik
80 sampai 90 miliar, tapi sayangnya ya beban usahanya ini naik juga dari 46 menjadi 56. Makanya laba bersihnya ini cenderung nggak kemana-mana, bahkan turun ya dari 19,8 M menjadi 19,45 M. Nah, kenapa saya bilang ini produknya si perseroan ini dicari oleh banyak orang? Karena di sini nih teman-teman ya, bisa kalian lihat di bagian asetnya. Nah, dari persediaan perseroan ini, persediaannya di tahun 2020 tiba-tiba berkurang cukup signifikan dari 285 miliar menjadi 91,6 miliar. Mereka udah memberikan uang muka pembelian dari ini meningkat ya dari 63 miliar menjadi 174 miliar. Cuman barangnya itu belum ada, ya barangnya belum ada. Sehingga persediaannya ini turun cukup banyak. Dan kalau misalnya kita mau breakdown ke bawah, ternyata uang muka pembelian ini adalah uang muka pembelian untuk bahan baku ya. Jadi memang produk etanolnya ini banyak banget dicari orang. Karena apa? Karena ya untuk hand sanitizer tersebut ya, karena pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi rasio-rasionya, sebenarnya dari sisi current ratio perusahaan ini sangat sehat, 256%. Dari sisi debt to equity ratio juga 45,99%. Masih sehat banget ya. Dari return on equity oke lah ya, 7,27% walaupun nggak mencapai 10%. Dari sisi valuasi price to earning ratio reasonable di 9,33 kali, dan PBV-nya cukup cenderung murah ya, 0,63 kali. Jadi sebenarnya dari sisi valuation dan juga rasio itu perusahaan ini cukup oke. Dan kalau misalnya kita lihat dari earning per share-nya sebenarnya cenderung meningkat ya dari tahun 2015 menjadi tahun 2019. Nah, ini dari 3 menjadi 7. Nah, lalu juga perseroan udah mulai rajin membagikan dividen sejak tahun 2018 dengan dividen payout ratio itu di kisaran 20-30%. Nah, kedepannya nih nggak tahu nih kira-kira perseroan ini mau bagi dividen lagi atau tidak. Nah, jadi menurut saya pendapatan perseroan kedepannya atau kinerja si SRSN ini kedepannya bakal membaik ya, bakal membaik. Oke, jadi karena adanya pandemi COVID-19, jadi permintaan terhadap hand sanitizer yang mungkin menggunakan etanol itu akan meningkat cukup tajam ya, sehingga permintaan untuk produksi SRSN sendiri akan terus meningkat untuk kedepannya. Nah, cuman sekarang memang market belum ngelirik saham si SRSN ini sendiri, sehingga harganya belum kemana-mana. Kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, harganya cenderung bergerak di kisaran 50 sampai 60. Kemarinan sempat naik ke 70-an, tapi habis itu turun lagi ke 50-an. Yaitu karena mungkin perseroan mungkin produknya banyak dicari sama orang, tapi persediaannya nggak ada atau belum ada gitu. Nah, jadi apakah memang penjualan si perseroan ini bisa meningkat secara signifikan atau tidak? Cuma secara valuasi dan juga secara rasio sebenarnya cenderung oke ya. Oke, jadi demikian dari saya sekilas sharing dan sedikit analisa tentang saham PT Indo Acidatama atau SRSN. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.